Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita mendapatkan cerita di mana akhirnya tubuh iblis utama Hantengu telah terpenggal. Dan juga kondisi mengejutkan di mana Nezuko ternyata tidak terbakar hangus jika terkena matahari. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 127 kali ini berjudul Gemuruh Keberhasilan. Pada awal chapter kita melihat Tamayo yang sedang menulis surat untuk Tanjiro. Tamayo berkata, "Tanjiro-san, terima kasih karena kau telah memberikan kami darah Nezuko-san dan darah dari 12 iblis bulan atas. Orang Asakusa yang telah diubah menjadi iblis oleh Muzan sekarang telah mendapat kesadarannya kembali. Itu berkat darah Nezuko-san. Sekarang dia bisa hidup bebas dari pengaruh Muzan hanya dengan sedikit darah. Aku sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi pada darah Nezuko-san. Komponennya terus-menerus berubah dalam waktu yang sangat singkat. Selama ini aku selalu berpikir tentang alasan mengapa Nezuko-san belum memperoleh kesadarannya kembali dan terus berperilaku seperti anak kecil. Kurasa dalam Nezuko-san ada sesuatu yang lebih penting baginya dibandingkan memperoleh kesadarannya kembali. Tanjiro-san, ini hanya perkiraanku saja, tapi kurasa Nezuko mampu menaklukkan cahaya matahari dalam waktu dekat." Panel kembali ke tempat Tanjiro. Di sana Tanjiro menanyakan apakah Nezuko baik-baik saja dan apakah Nezuko yang sekarang adalah manusia. Nezuko hanya menjawab, "Syukurlah, syukurlah." Terlihat Nezuko masih belum menjadi manusia seutuhnya karena ia memiliki taring dan matanya berbeda. Tanjiro yang masih belum menyangka karena Nezuko tidak jadi hangus menjadi abu, langsung meluk Nezuko dan bersyukur. Melihat hal ini, Genya yang biasanya selalu emosi bisa juga terlihat diam dan terharu. Dan tiba-tiba Tanjiro pun mulai terjatuh karena kelelahan. Lalu di dalam hutan terlihat Kanroji yang berlari dari iblis naga pohon. Kanroji berteriak karena ia tidak sanggup lagi dan meminta maaf karena ia akan mati di sini. Namun iblis naga pohon itu pun juga mulai terurai dan menghilang beserta iblis bocil itu atau Zohakuten. Kanroji pun lega karena bisa selamat. Kanroji juga mengira bahwa pasti yang lain telah memotong kepala iblis yang asli. Lalu kita berpindah di kediaman Muzan dalam wujud bocah manusia. Terlihat Muzan mengacak-acak buku rak di sana. Ia terkejut akhirnya ada seseorang yang berhasil bertahan dari matahari. Ia memuji hasil kerja Hantengu. Lalu tiba-tiba Muzan menebas kepala ibu angkatnya. Sontak pelayan yang ada di sebelahnya pun terkaget-kaget. Muzan di sini berkata, "Aku tidak perlu mencari bunga lili laba-laba biru lagi. Sudah lama sekali. Tapi ini adalah alasan mengapa selama ribuan tahun aku terus menciptakan iblis padahal aku tidak mau. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki 12 iblis bulan atas. Dia adalah iblis terpilih." Muzan yang tadinya bocil pun sudah berubah ke wujud dewasanya dan ia berniat untuk memakan Nezuko agar ia bisa mengalahkan matahari. Dan Muzan pun membunuh pelayan lainnya. Kemudian kita mendapat penggambaran masa lalu Muzan. Diceritakan di sana bahwa orang yang telah mengubah Kibutsuji Muzan menjadi iblis pada masa Heian adalah seorang dokter yang dermawan. Muzan diberitahu bahwa dia akan mati sebelum berusia 20 tahun dan dia harus banyak menderita untuk hidup sedikit lebih lama. Dan Muzan yang marah karena penyakitnya yang terus memburuk membunuh dokter itu dengan pisau dagingnya. Namun setelah membunuh dokter itu, Muzan baru menyadari bahwa obat itu bekerja. Muzan berpikir bahwa ide mendapatkan tubuh yang kuat. Namun ada suatu masalah, yaitu dia tidak bisa berjalan di bawah matahari. Muzan menyadari bahwa ia akan mati jika terkena matahari. Namun untuk rasa laparnya, Muzan tidak kesulitan karena ia hanya harus memakan daging manusia untuk mengatasi hal ini. Namun Muzan membenci kenyataan bahwa ia hanya bisa bergerak pada malam hari. Dan hal itu membuat Muzan tambah marah. Muzan menginginkan tubuh yang bisa bertahan dari cahaya matahari.
Muzan sempat melihat bahan-bahan obat yang dibuat oleh dokter yang dibunuhnya. Namun obat itu masih dalam tahap percobaan, sehingga Muzan tidak tahu bagaimana caranya membuat obat yang dinamakan bunga lili laba-laba biru. Muzan memahami sepertinya obat ini terbuat dari bunga lili laba-laba berwarna biru. Namun hanya dokter yang telah ia bunuh yang tahu apakah bunga itu benar-benar ada dan di mana bunga itu tumbuh. Muzan tidak bisa menemukan bunga itu meski ia telah mengelilingi Jepang, karena Muzan menginginkan tubuh abadi yang sempurna. Jadi prioritas utamanya adalah bunga lili laba-laba biru dan iblis yang bisa bertahan terhadap sinar matahari. Dan sekarang Nezuko telah menaklukkan matahari. Narator berkata, pertempuran akan berpusat pada Nezuko dan pertempuran ini akan lebih kejam dan lebih sulit. Terlihat juga Tokito yang berterima kasih kepada Tanjiro yang telah membantunya memperoleh hal penting bagi Tokito. Namun Tanjiro merasa tidak melakukan apa-apa. Lalu pilar cinta Kanroji pun datang dan mereka menyoraki dan mensyukuri kemenangan mereka. Chapter 127 selesai sampai di sini. Hoho, chapter yang sungguh padat akan penjelasan. Di sini akhirnya telah mendapatkan masa lalu dari Kibutsuji Muzan tentang kenapa dia bisa menjadi iblis, kenapa dia menciptakan banyak sekali iblis, dan hal yang sangat diinginkan oleh Kibutsuji Muzan. Dan karena durasinya sudah cukup panjang, untuk video kali ini kami akan tutup sampai di sini. Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.